Coba aja lihat, ketawanya aja beda. Ketawa Reja dulu sama ketawa Reja sekarang. Ya, bener gak? Kesian loh Reja itu. Mudah-mudahan dengan kasus ini banyak pelajaran buat kakak Reja, buat Sheila, Saukia. Kalian itu berlindung di bawah yang salah. Kalian itu berlindung di satu orang yang sebenarnya dia tidak punya sesuatu hal yang untuk dibanggakan. Dia hanya membanggakan dirinya. Sudah, tidak ada yang harus kita banggakan. Dia sebagai seorang istri yang kayak mana? Sebagai seorang ibu kayak mana? Kita nggak pernah tahu kehidupan pribadinya dia, pekerjaan dia yang sesungguh dan sebenar-benarnya, prestasinya dia apa, di dunia entertain enggak, di dunia bisnis juga enggak, gitu kan. Ayolah, mudah-mudahan kakak Reja, kakak Sheila cepat menyadarinya supaya tidak terlalu terjerumus makin dalam, supaya bisa keluar dengan secepat-cepatnya, bisa berdamai dengan keadaan, bisa memperbaiki lagi skincare-nya, bisa lagi kembali, kan minta kembali seperti dulu, aman, damai. Ya perbaiki aja skincare-nya, perbaiki bagaimana kamu cara apa promosinya, gitu aja. Banyak yang menjadi pelajaran dulu antara MS Glow, pecah kongsi kan, antara Sandi sama Maharani. Tapi mereka apa? Mereka belajar. Mereka belajar dari masalah itu. Mereka sekarang dua-duanya berpisah, tapi mereka dua-duanya sekarang grow up. Sama-sama berhasil, sama-sama belajar dari kesalahannya mereka. Sudah, akhirnya apa? Maharani mulai lagi dari nol. Bagus sekarang. Sama seperti Sandi. Mulai lagi mereka. Sama. Gitu loh. Ini antara Sheila sama Reja. Sudah. Jangan ada orang ketiga yang malah justru menghancurkan kemajuan kamu loh. Akhirnya netizen belajar. Lah ngapain gitu. Akhirnya yang tadinya dulu netizen saling menghujat antara Maharani atau Sandi, sekarang mereka malah menunjukkan nih sama netizen bahwa gue grow up, gue memperbaiki diri, gue bebenah diri gitu kan. Sandi sama Maharani sekarang mana? Bagus kan mereka. Jadi kasusnya itu dijadikan bahan pelajaran buat mereka. Gitu. Namanya pendewasaan diri. Mereka kan jualan ya. Mereka tuh jualan ya, otomatis yang mereka perbaiki adalah produknya dulu. Abis itu tanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Bagaimana caranya? Ya trik marketing kalian lah. Bagaimana kalian lagi mengambil hati masyarakat untuk percaya bahwa produk kalian itu bagus gitu. Bukan, mereka tuh orang-orang yang baru kayak gini Kak. Kayak Reja sama Sheila itu kan mereka tuh baru merasakan yang namanya kemewahan. Kaget dengan kemewahan, kaget dengan adanya kremes, kaget dengan adanya serba wah gitu loh. Kaget. Kita kan bisa membedakan orang baru sama old money itu beda gitu. Orang mau udah kemana tahu, mereka baru gitu loh. Jadi kayak yang lagi menikmati wah-wahnya, tapi mereka tidak belajar gimana kalau jatuh nih, gitu loh. Begitu mereka jatuh, mereka tidak belajar. Mereka kan prosesnya langsung jadi, mereka tidak berproses, langsung duit ada, selesai. Gak tahu itu duit dari mana. Tiba-tiba kremes, tiba-tiba jalan-jalan keliling Eropa. Yang namanya Wardah, Mustika Ratu, Sari Ratu, mana ada pernah mereka flexing? Gak ada toh. Betul kakak adik, betul. Coba deh, Wardah, apa sih? Mereka dulu menginovasi, segala macam bentuk skincare, luluran, ya kan, minyak rambut, Purbasari, Wardah, Marta Tilaar, Sari Ayu. Coba deh,
Mereka semuanya banyak produk-produknya yang benar-benar alami, yang memang mereka buat sendiri, yang memang mereka cocok untuk kulit orang Indonesia. Yang mereka pikirkan aja bukan cuman kulit muka loh, ada buat rambut, ada buat badan. Mereka tuh grow up, mereka tuh belajar gitu loh. Enggak, ini mah baru belinya mah di Cina, jualnya berapa, harganya berapa, jualnya modal 70, jualnya 1 juta, tapi kualitas barang tidak bagus. Kayak mana? Makanya gini loh, kalau kita jualan atau kita melakukan apa saja tidak amanah dan banyak sekali ngambil keuntungan, itulah hasil yang gak berkah. Maka akan terjadi sesuatu hal, itulah ketidakberkahan. Maka akan ada aja gitu, ya kan? Ya karena tadi itu ketidakjujuran, keserakahan, ketamakan, keriaan. Mereka terlalu ria, mereka terlalu euforia, mereka baru merasakan yang namanya tas kremes, yang baru merasakan punya hidup mewah, yang baru merasakan punya mantel bulu-bulu gitu kan. Mantel bulu-bulu nggak tuh? Kalau ke Eropa pakai, perasaan gue waktu itu tinggal di Eropa berapa bulan gitu ya untuk kerja, gue kagak punya mantel bulu-bulu, beneran dah. beneran. Aku pernah di Budapest 3 bulan gitu ya. Itu kan Eropa gitu ya. Aku juga ke Belanda, kemana gitu ya. Sampai right now saya tuh nggak pernah dan nggak punya mantel bulu, beneran dah. Terus kalau datang kemana sana tuh ya, saya juga nggak ada tuh pakai sepatu boot, pakai coach gitu, kagak ada. Ngapa harus nggak? Bingung gua mah. Menandakan apa sih? Menandakan kalau pakai mantel bulu itu ada di luar negeri gitu ya? Apa ya? Emang kayak gitu ya? Kagak. Bener nggak? Berarti kan mereka baru merasakan, wah, ke luar negeri everything is dingin gitu kan? Padahal mah enggak. Lo kata ya, di Eropa itu lebih dingin di Dieng. Dieng itu lebih dingin daripada di Eropa. Beneran dah. Kalau nggak percaya mah, coba lo ke Dieng dah. Terima kasih kakak. Lah emang benar. Karena saya waktu ke beberapa negara itu bukan liburan, kerja. Jadi kan kalau kerja itu minimal kan aku 3 bulan gitu ya. Jadi aku tuh gini mikir gitu loh, kalau orang sekarang tuh kayak mereka nih, gengnya mereka, apalagi Sheila gitu ya, nama adik-adiknya tuh si Herlin, bermantel-mantel berbulu-buluan gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Wadi yang disebut, hai kakak Aryo Wahab. Iya, gini, begitu aku nginep di Dieng, waktu itu aku touring, riding ke Dieng, Masya Allah, itu dinginnya sampai nusuk ke tulang Dieng itu. Kalau Eropa mah angin dingin, kecuali emang salju. Pas musim salju emang dingin banget. Kalau nggak ada salju mah biasa aja. Lah aku juga pakainya sendal jepit, nggak pakai sepatu boot di sana, biasa aja. Nggak ada aku pakai sepatu boot gitu, yang panjang-panjang gitu, nggak ada. Biasa aja. Dan orang kita mah ya, yang baru-baru ke Eropa mah mau nggak mau teh pakai sepatu boot, pakai mantel berbulu-bulu. Ya gitu aja sih. Gue bingung aja. Paling aku tuh pas lagi malam dingin gitu memang ya. Jadi pakai stocking tebel, stocking yang memang stocking dari sana gitu kan, ada memang tuh, bukan stocking yang tipis, stocking tebel. Terus ada aku punya boot tapi yang tidak berhak, memang biasa yang flat gitu bootnya. Terus pakai mantel, pakai jaket biasa aja. Dan aku kerja juga, berangkat kerja ke kantor mah pakai sandal jepit.
Maksudnya aku teh ya, bukan ngeledek mereka. Maksudnya aku nggak apa, kalian terlalu bereforia sama sesuatu hal yang sebenarnya orang juga mikir gitu. Yang namanya Purbasari, yang namanya Wardah, yang namanya apa, Mustika Ratu, Sari Ayu, mereka kan brand-brand dari kita kecil ya, dari kita kecil. Dan banyak sekali brandnya mereka gitu loh, minyak wangi, splash wangi, sabun gitu kan, sabun cuci muka, yang ada obat jerawat gitu loh. Tapi nggak sehedon itu gitu loh, nggak sehedon itu, nggak yang tiba-tiba mereka belum ada 2 tahun jualan skincare aja, mereka tuh udah yang kehidupannya yang udah wow gitu loh, yang tiba-tiba beli rumah mewah semewah-mewahnya, beli mobil, terus keliling sana sini. Aku tidak, nah ya bisa gitu loh dalam waktu 2 tahun, belum ada 2 tahun kan, itu maksud aku. Ya itulah, Tuhan itu kan tidak pengen manusia itu terlalu riak ya, terlalu sombong, terlalu memperlihatkan apa ya, kekayaannya gitu ya. Boleh, tapi seadanya aja gitu. Ya itu tadi lah ya. Kalau Sari Ayu, Martha Tilaar dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang memang pantas untuk dibeli, yang memang untuk memikirkan harga yang bagus, kualitasnya bagus, punya pabrik sendiri, gitu aja mereka hidup tuh, maksudnya tidak ada kata hedon buat mereka gitu kan. Mereka punya gedungnya, Mustika Ratu kan punya gedung sendiri ya toh. Ini mereka beli di Cina, dijual lagi di Indonesia dengan harga yang fantastis. Terbongkar sudah. Kayak mana maksud aku? Lebih baik kayak Reza sama Sheila itu memperbaiki kualitas ya. Abis memperbaiki kualitas, pengumuman sama orang seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka memperbaiki diri, bahwa mereka ini loh, produk saya memang benar terbuat di Indonesia, ini loh pabriknya, ini loh kualitasnya, dan ini harga yang memang masuk di akal gitu kan. Saya rasa kamu semua orang baik-baik saja, tidak akan terjadi huru-hara seperti ini. Pacuan bagi yang mau mulai. Pacuan gimana maksudnya kakak? Ya kalau barangnya layak untuk dijual, tidak membahayakan bagi customernya, ya mungkin bagus, itu sah-sah aja gitu loh. Kalau itu sebagai pacuan, gini ya kak. Tolak ukur keberhasilan manusia itu bukan hanya pada harta ya. Tolak ukur keberhasilan manusia itu bukan hanya kepada materi kak, gitu kan. Ingat, ketika tolak ukurnya materi, maka akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya masalah materi lagi gitu loh. Kalau jadi pacuan itu ya kualitasnya dong, kualitasnya diperbaiki, penjualannya yang amanah, yang tidak merugikan masyarakat, tidak hanya menguntungkan penjualnya. Kita sudah beli dengan harga yang fantastis, ternyata kualitas produknya membahayakan kulit muka kita. Namanya bukan pacuan kak kalau kayak gitu. Jadi jangan juga kita itu menolak, tolak ukur keberhasilan manusia itu pada materi kak, jangan dong. Tolak ukur dari Sari Ayu, Martha Tilaar itu pada produk-produk yang berhasil kak, yang memang cocok bagi kulit wanita Indonesia ya kan. Saya ada tuh obat jerawatnya yang kuning, yang ditotol-totol tuh, itu ampuh banget loh obat jerawat dari Sari Ayu ya, yang warna kuning, botol kuning tuh, totol-totol gitu, itu paling ampuh loh.
BPOM asli legal dan gak ada korban, betul, tapi fakta yang baik-baik aja. Iya kak, dan gak ada korban, betul gitu. Gak ada korban apa nih kakak? Kalau orang korban mungkin banyak, ya kan? Kayak skincare sekarang sebenarnya korbannya banyak, cuman ya males aja kali. Mau speak up didengar juga enggak. Gitu. Sari Ayu, Marta Tilaar, Purbasari, terus luluran yang dari Bali itu, tau gak siapa namanya? Itu juga bagus loh lulur itu, ya kan? Dan gak ada korban dari produk Reja. Hah? Gak ada korban? Gimana sih kakak ini gak ada korban? Dari mana kak kakak bilang gak ada korban? Viva. Oh iya Viva. Saya tuh pembersih Viva sama ini nih, apa, pensil alis tuh dari Viva. Pembersih muka sampai alis. Pensil alis tuh Viva is the best. Pembersih, susu pembersihnya tuh ngangkat banget kotoran Viva itu. Zaman apa? Zaman kita SMA ada yang namanya Putri ya, Space Colognes gitu. Itu wangi juga. Aku juga, iya benar, pensil alisnya tuh yang warnanya tuh sesuai dengan kulit muka kita gitu ya. Pas banget dipakai tuh sama warna muka kita pensil alisnya. Terus apa namanya, air mawarnya, yang air ketimunnya itu bener-bener wangi mawar, dan yang ketimunnya juga wangi ketimun, dingin banget gitu. Pensil Waris warna orange, iya yang warna orange, aku ada tuh tinggal segini lagi. Coba deh, iya Michelin gitu. Udah pokoknya buat Miss Mechan sama Miss Kukumbar, Mister Kukumbar. Lain kali kalau mau bikin berita, dicari tahu dulu kebenarannya ya. Jadi ketika kalian bikin VT, Mbak Zanzabella juga kalau mau komen tentang sesuatu hal, dipelajari dulu dengan kebenarannya. Jangan main asal bikin VT merang-merong, jangan. Jadilah manusia-manusia yang memang membela sesuatu hal yang benar gitu loh, bukan karena kita benci dengan personalnya. Sekali lagi ya, bukan karena saya nggak benci sama Reza, sama Sheila, enggak, sama pengagum berat Nikita Mirjani juga enggak gitu loh, tapi saya melihat kepada proses pengadilannya, JPU dan hakimnya. Ternyata memang benar produknya Sheila dan produknya Reza adalah produk yang overclaim, overprice gitu-gitu ya. Memang itu harus diperbaiki. Sebenarnya diadakan tabayun, diperbaiki seperti Maharani dan Sandi Purnamasari. This really good banget mereka gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang usahanya Maharani, usahanya Gladys lagi up lagi nih, alhamdulillah ya. Mereka yang tadinya bersih tegang, yang mereka akhirnya pecah kongsi, alhamdulillah mereka sekarang maju masing-masing dengan produk yang barunya masing-masing gitu kan. Si Cindy juga, terus siapa lagi tuh, udahlah pokoknya, supaya semoga Reza sama Sheila bisa belajar dari masalah ini, bisa mempelajari, ada hikmah baiknya juga buat mereka. Jadi mereka bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak buat mereka, mana yang sebenarnya mau menjatuhkan mereka, dan mana sebenarnya yang mau menyelamatkan mereka gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan kasus ini segera selesai, segera ada titik terangnya, buat mafia yang sebenarnya segera tertangkap, buat dalang yang sebenar-benarnya semoga kamu insaf, karena Allah itu maha membulak-balikan keadaan. Ingat,
Di setiap permasalahan orang, jangan pernah kita mentertawakan atau menghakimi, karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah maksud dari semua permasalahan ini. Kita hanya dipertontonkan manusia-manusia seperti apa yang diperlihatkan sama Allah. Kita diperlihatkan Niki seperti apa, Reja seperti apa, si Fitri, Zanza, semua akan terlihat. Makanya kita sebagai netizen berpikir yang waras, yang logika, membela dengan sesuatu hal yang benar, ya kan? Itu kalau kita bisa juga jangan menghujat. Sebenarnya Reja dan Sela sedang salah langkah, salah circle, salah pertemanan. Oke, nanti aku lihat. Oh iya, Viva mah the best dari dulu. Ya Kakak Indah, nanti aku lihat ya. Oh iya, Viva mah the best dari dulu aku SMP sampai sekarang. Aku pembersih muka aku masih aku pakai Viva. Nikita gimana? Adinda Kirana. Nikita apa? Nikita gimana? Ya sudah, semua ini kan sedang memainkan perannya masing-masing. Ya kan, Nikita juga sedang diuji, ya kan? Kan saya bilang, semoga semua permasalahan ini menjadi hikmah bagi masing-masing personal. Ada baiknya, ada buruknya. Mau apa, mau ngomong apa Nikita, mau gimana? Kamu menurut kamu Nikita maunya gimana? Jangan pernah, iya itu kena karma, itu kena ajab. Tidak pernah ada yang bisa menghakimi manusia, sesama manusia itu ajab atau bukan, ya, karena ajab itu bukanlah suatu penderitaan. Ajab itu bisa datang juga dengan kebahagiaan yang kita tidak menyadarinya. Paham itu? Semoga ya paham. Kalau kita paham agama, kita tidak akan pernah bisa apa itu karma, ajab, hidayah. Hanya Allah yang punya hak, ya. Jadi jangan pernah berbicara sesuatu hal yang bukan hak manusia. Oke? Betul, makanya aku bilang betul. Semoga Niki sehat, Reja sehat, Sheila sehat. Semua yang dalam proses pengadilan ini kita akan menemukan seadil-adilnya titik terangnya dan menjadikan semua hikmah yang terbaik buat semuanya. Oke? Iyalah, Reja juga manusia yang dibalik kesalahannya ada kebaikan. Sama semuanya dibalik kesalahan mereka ada kebaikan-kebaikan yang kita nggak tahu. Namanya orang kepleset, namanya teguran dari Allah. Ya kan, teguran itu kan untuk menjadi yang lebih baik. Teguran itu bukan menghancurkan. Tidak ada yang namanya teguran Allah itu menghancurkan, tidak ada. Teguran Allah itu apapun bentuknya, itu rasa sayang Allah justru memperbaiki manusia itu sendiri, bukan menghancurkan. Kalau kita sadar bahwa itu adalah teguran, supaya apa? Supaya kita itu manusia, oh iya ya, ternyata kita tuh salah loh. Oh iya bener juga ya. Ternyata kemarin Allah gak ridho nih sama produkku yang overclaim. Makanya jadilah masalah seperti ini. Oh ternyata uang yang aku cari gak berkah nih. Oh ternyata Allah gak ridho nih. Kan jadi kita berpikir. Itu buat manusia yang berpikir. Kalau manusia yang tidak berpikir, dia tidak akan pernah berpikir bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu adalah bukan teguran, tapi ya itulah. Tahu kan contohnya siapa? Pokoknya ya semoga ya. Karena saya juga gitu, ketika saya punya masalah, ya Allah saya ini salah apa lagi ya? Kayaknya saya ada yang salah nih. Saya kurang apa ya? Oh ternyata saya salah di sini. Oh ternyata saya kurang ini, begitu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesalahan diri kita lah. Adinda, kamu dari tadi ngapain sih Adinda? Ribet banget deh. Bulak-balik diomongin itu lagi.
Pembulian, yang ngebully tuh banyak, bukan cuma Nikita Mirjani. Pada akhirnya geng kamu juga ya, gengnya Fitri dan sekalian juga mereka membuli. Pada akhirnya Dinda, kamu pembulian apa? Semua konten-konten itu pembulian. Astagfirullahaladzim. Kakak iya kan saya bilang semuanya menjadi pembelajaran buat kita yang tidak terkena masalah, buat kita yang nonton, jadi pelajaran buat kita juga. Sabar dong, ya sabar apa lo? Kamu dari tadi, kamu ngeliat gak sih pembulian apa, yang dibully siapa? Kalau kamu pikir hanya Nikita yang membuli, apa kabarnya Fitri yang tiap hari bikin Fitri, hahaha, itu si bajingan, itu si biadab, apa coba? Tiap hari, bahkan Nikita sekarang lagi di dalam tahanan, tiap hari yang namanya Fitri bikin dasar perempuan biadab ini, itu apa yang dia lontarkan itu terus menerus. Itu kan awal, yang sekarang setiap hari membuli siapa? Yang bikin Fitri membuli siapa? Siapa coba? Kamu dari tadi ngomongnya ngebela. Saya bilang ngebela tapi pakai akal sehat. Oh, ini boncom dasar.